teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang durasi berapa lama kita proses jualan itu. Nah, ini sebagai pembelajaran buat teman kita juga yang dari Pekanbaru yang menanyakan tentang hal-hal sebagaimana dalam proses pembuatan odading ataupun adonan. Jadi dari awal saya jabarkan ya di sambil saya bekerja. Oke teman-teman, jadi kalau kita itu kan biasanya jualan itu 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore. Tapi kebetulan saat ini saya sedang jualan di sore harinya. Jadi sore hari itu kita mulai menyiapkan bahan di rumah, dari rumah itu adalah 2:30. Jadi kita langsung menyiapkan bahan jam 2 lewat atau hampir 2:30. Kemudian kita membuat adonan ya teman-teman. Membuat adonan sekitar jam 2:30 itu. Dan karena bukan saya hanya saya sendiri, ada beberapa teman-teman juga yang membantu sehingga cepat selesai. Jadi adonan itu sebenarnya tidak butuh waktu lama ya, kira-kira hanya sekitar 15 menit ya sampai 20 menit maksimalnya itu sudah jadi ya. Nah kemudian setelah itu proses proofingnya, yaitu sekalian kita siap-siap. Artinya setelah kita membuat adonan ya teman-teman, kira-kira jam 3 kurang lah kita bisa membuat adonan, sekitar jam 3 kurang tepatnya. Dan adonan itu kan kita masukkan ke dalam plastik ya, ke dalam plastik. Kemudian kita persiapan itu sudah kita masukkan ke plastik semua, dalam kantong plastik semua adonan itu. Kemudian kita persiapan semuanya dari mulai sama menyiapkan peralatan sampai ke tempat jualan itu kita siapkan. Artinya 1 jam proses packing ya di dalam plastik atau kantong plastik di dalam kantong tersebut. Kita menyiapkan di sini juga tidak terlalu lama. Dan ingat ya teman-teman, untuk kita yang di daerah-daerah yang relatif cenderung cuacanya itu lebih panas, saya yakin di daerah Sumatera pun ya teman-teman itu hampir sama dengan di Kalimantan seperti di sini. Jadi cuacanya itu agak lebih panas seperti itu, sehingga cepat sekali untuk adonan itu ngembang ya. Jadi rakisan apapun yang kita gunakan itu sangatlah bagus seperti itu. Dan kesini kita itu tempat jualan kita jam 4 sore ya. Jam 4 sore, kemudian kita mempersiapkan peralatan di sini, mulai dari menyiapkan meja-meja seperti ini, kompor. Jadi sampai 4:30. Nah, jam 5 kurang itu kita baru mulai menggoreng ya. Jadi kalau ini kan sudah beberapa kali potongan ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, durasi selama kita membuat adonan dan sampai ke tempat jualan itu sendiri membutuhkan waktu di 2 jam ya, untuk kita sudah siap untuk menggoreng, bahkan sudah bisa kita jual kan seperti itu. 2 jam melakukan transaksi penjualan untuk roti goreng dan cakwe ini. Dan kemudian berapa lama kita memotong ini? Nah, proses memotong ini kan sambil berjalan, kita sambil jualan gitu kan. Ini kalau saya di sini ya, dari sore dari jam 5 kurang itu mulai memotong, menggoreng, kemudian nanti selesai itu jam ini karena kita diperlambat ya, hampir jam 7 malam ya. Artinya pas maghrib kita berhenti di sini, kemudian kita goreng lagi setelah maghrib sampai kita kira-kira jam 8 atau kasih bisa itu sudah selesai goreng. Nah kemudian biasanya kita itu untuk selesai ya, saya berjualan itu atau saya dagang, biasanya kalau habis kita sampai jam 9 atau malam-malamnya jam 10. Jadi kalau bisa kita pulang. Nah jadi itu salah satu proses ya, bagaimana durasi kita berjualan dan saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua itu memang tidaklah mudah ya, ada resikonya. Dan kita membuat adonan ini kan tidak selamanya juga itu kan adonan bagus ini adonan cakwe yang sudah kita buat. Jadi ini cakwe yang sudah kita goreng dari sekian kali ya, dari potong ke sana dan beberapa kali kita goreng. Kali ini kita menggoreng roti goreng atau bolang baling ya, kalau di daerah Jawa itu cenderung bolang baling seperti itu. Nah jadi
seperti yang pernah saya katakan pada teman-teman ya, kalau adonan kita itu baik ya, walaupun tidak sempurna tapi baik, itu akan sinkron dengan gula halus. Jadi dia itu akan pisah sendiri seperti ini ya teman. Gula halus itu sesuai standar apa yang kita berikan. Jadi keduanya itu baik, pasti akan mudah. Bahkan kalau kita goyang dengan apa? Dengan alat penggoreng ini tentunya sudah bisa. Diginikan saja sudah bisa. Ini mudah sekali seperti itu. Jadi ini kalau gula tengahnya itu memang standar ya, standar yang kita gunakan. Tapi ingat ya teman-teman, salah satu dari dua bahan pokok ini, artinya dari adonan dan gula tengah itu tidak berhasil ya, hasilnya akan sangat fatal. Makanya keduanya itu harus benar-benar baik ya dalam kita membuat, baik itu adonannya ataupun juga gula tengahnya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi ya teman-teman, kalau umpamanya salah satu dari bahan kita, gula tengah umpamanya kurang bagus, adonan kita bagus, nah itu juga akan sangat menyusutkan hasil kita, karena gula tengah ini kalau lengket hasilnya pun sangat buruk ya teman. Artinya potongan kita itu tidak bisa maksimal, itu akan menjadi lebih sedikit ya, otomatis karena ini kan gula tengahnya ini, gula tengah ini akan dia lengket, jadi dia tidak bisa ditarik ya teman. Artinya dia akan lebih kecil ya seperti itu, jadi kita tidak leluasa untuk menggerakkan. Di sini kita kan membuat roti gorengan lebih sedikit ya, makanya diusahakan bagaimana caranya roti goreng itu walaupun kita buat sedikit tapi jumlahnya nanti lebih banyak, karena terus terang kalau di sini potongannya kita tarik ya teman. Kemungkinan kalau teman-teman di daerah Jawa itu hanya mendapatkan hasil dari 1 kilo ya, itu menjadi 50.000, 40.000 per kilonya. Kita di sini mencapai lebih dari 80.000, bahkan kadang 100.000 bisa dari per kilonya yang kita hasilkan dari 10.000 yang kita produksi. Jadi itu perbedaannya. Kuncinya di apa teman-teman? Ya, pertama adonannya tadi, kedua memang potongan di sini itu bisa teman-teman lihat. Bukan kita tidak bisa membentuk yang lebih baik dari ini, tapi karena ini terlalu tarik sehingga bentuknya itu agak sedikit tak beraturan ya teman-teman. Jadi hasilnya itu tadi kita memang menarget di sini, artinya lebih dari 70.000 bahkan 80.000 potong ya biasanya. Jadi hasilnya, jadi itu perbedaannya tentunya. Kenapa di sini itu hasilnya lebih maksimal ketimbang kita usaha di Pulau Jawa. Nah begitu juga dengan cabenya, memang kita di sini lebih tarik lagi sehingga hasilnya itu lebih maksimal. Jadi kalau membuat 10 kilo ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman di Jawa mungkin dapat uang 500 juga bagus sekali. Kita di sini 10 kilo bisa mencapai 800. Perbedaannya ketika kita usaha seperti kan ya lumayan hasilnya. Bayangkan dari 8 ke 10 kilo teman-teman itu menjadi berapa, dan bahan-bahan ya bisa dikalkulasi sendiri. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sedikit sampaikan tentang durasi saat berjualan ya, buat adonan. Dan ini sekalian saya menjawab dari teman kita yang ada di Pekanbaru ya. Selama kita usaha ini jangan pernah menyerah. Saya pun beberapa kali gagal membuat adonan, berusaha sering kali, apalagi di awal-awal. Tapi dengan kebiasaan kita sekarang, kita ya akan menjadi bisa. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.